Shalom, apa kabar sahabat-sahabat Kristus yang kekasih di dalam Tuhan? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Kita tentu menikmati anugerah Tuhan, kasih-Nya, karena itu kita bersyukur kepadanya. Bahkan di kesempatan ini, dalam renungan harian di Jumat tanggal 18 Juni 2021, kebenaran firman-Nya akan kita baca dan renungkan. Namun, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari satu di dalam doa. Mari berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami datang padamu saat ini bersyukur karena kasih-Mu yang begitu indah, yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau baik, karena itu kami bersyukur. Dalam syukur kami ini, kebenaran firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Roh Kudus, tolonglah kami, biar kami sungguh memahami firman-Mu, menjadikannya sebagai pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-9, di ayatnya yang ke-12 sampai 21. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Segala bangsa yang melupakan Tuhan, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan-Mu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Demikian firman-Nya yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita sadar diri, ungkilalai kale. Sahabat Kristus, percaya atau tidak, kebanyakan orang tidak sadar diri dan akhirnya tidak tahu diri. Orang seperti itu gagal menempatkan diri dengan tepat, bahkan seringkali menjadi titik masalah. Orang seperti ini terkadang dihinggapi kesombongan, sekaligus kehilangan kepercayaan diri, dan berbagai sikap aneh akan muncul dalam hidupnya. Sehingga ketika berhadapan dengan orang seperti ini, pasti sangat menjengkelkan. Sahabat Kristus, ada dua karakter dalam bacaan kita, yaitu karakter pemazmur yang sadar siapa dirinya dan karakter orang fasik yang tidak sadar diri. Pemazmur mengakui kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan dalam pergumulan yang ia alami. Bahkan pemazmur meresponi dengan benar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupannya. Sahabat Kristus, berbeda dengan orang fasik yang mengandalkan dirinya sendiri, merancangkan kejahatan bagi orang lain. Orang fasik memperlakukan orang lain dengan semena-mena, dan
Orang fasik tidak memiliki belas kasih kepada orang lain. Saudara, nasib orang fasik berujung kepada kematian. Mereka terjerat oleh perbuatannya sendiri. Sahabat-sahabat Kristus, jikalau mengamati karakter kita sehari-hari, di manakah posisi kita? Apakah kita masuk dalam karakter pemazmur yang sadar diri, atau justru kita lebih banyak seperti orang fasik yang tidak sadar diri? Jawabannya, sahabat Kristus, ada pada kita masing-masing. Namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk seperti pemazmur yang menyadari betapa fananya dirinya di hadapan Tuhan. Ya, demikian pula dengan kita, saudara-saudara. Kita adalah manusia biasa yang sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita butuh Tuhan, maka sadarlah dan tetaplah bersyukur pada Allah, Sang Pemberi kehidupan dan berkat. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia bersama dengan kita, kita tak dapat menghadapi dan menjalani hidup ini. Hanya dengan Tuhan kita mampu melangkah dengan pasti menjalani hidup ini dengan kuat. Karena itu sadarlah bahwa kita butuh Tuhan, dan biarlah kehadirannya membuat kita selalu mampu menjalani hidup ini, terus bersyukur padanya, karena Dialah Sang Pemberi kehidupan, dan kepadanya kita membawa hidup ini untuk selalu melangkah dalam kepastian kehendak-Nya. Amin. Mari satu dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk selalu menyadari bahwa tanpa Tuhan campur tangan dalam hidup kami tak dapat berbuat apa-apa. Kasihilah kami, berkati kami, kuatkan kami untuk menjalani hidup ini. Engkau terus bersama dengan keluarga kami, bersama dengan semua anak-anak dalam pertumbuhan, anak-anak yang telah menghadapi semester, juga sementara semester, anak-anak kami yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, anak-anak kami yang berbahagia mendengarkan hasil semester, anak-anak kami yang masih berjuang untuk terus masuk di perguruan tinggi yang mereka harapkan. Berkati semua anak-anak kami ini, generasi-generasi keluarga, generasi gereja, harapan bangsa. Kiranya mereka menjadi orang-orang yang selalu takut dan setia kepada Tuhan, hidup dengan benar di mata Tuhan. Engkau terus mengasihi setiap usaha jemaat-Mu. Engkau mengasihi perjuangan kami dan memberkati sehingga kami selalu merasakan anugerah kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara kami yang sakit, sembuhkan mereka. Yang bergumul, Tuhan kuatkan. Peliharakanlah kehidupan kami. Sayangi kami dan ampuni setiap kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati para pelayan, berkati hidup kami. Biarlah dalam hidup kami, sungguh kami jalani sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, bimbing kami selanjutnya. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang berseru. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap menjalani hidup ini dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati.